Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada yang perlu kamu ketahui tentang si dia. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Dianya siapa ya? Ada situasi di sini kalian harus lebih saling mengenal satu sama lain, ya. Dia, kalau aku lihat sih, kamu dengan dia ini belum paham satu sama lain tentang jati diri, keinginan. Intinya di sini belum ada apa ya, saling tahu lebih dalam dari segi apapun, ya. Mungkin juga kalian ini bahkan alamat aja kalian mungkin nggak tahu ya mungkin ya atau mungkin ya em, hal-hal yang pribadi secara pribadi kalian suka dan tidak suka pun kalian tidak tahu. Dia suka makan apa, kamu suka makan apapun kalian tidak tahu. Kayak gitu ya. Baik ini dia ataupun kamu. Kalian sama-sama perlu saling tahu satu sama lain tentang siapa dia dan siapa dirimu. Ya, terus kalau aku lihat orang ini menganggap kamu belahan jiwa dia, sehingga em, perasaan dia, hati dia itu sudah terpatri dengan kamu gitu. Sudah apa ya, udah kliknya sama kamu gitu. Kayaknya bakalan sulit untuk bisa tidak terkoneksi atau tidak mencintaimu. eh ini ada kaitannya dengan seorang anak, ya. Mungkin salah satu dari kalian sudah ada yang memiliki anak, atau ya kalian ini mantan suami istri, sehingga atau ya mungkin kalian ini suami istri bisa jadi ya sudah memiliki anak. Cuman saat ini tuh kayak hubungan kamu dengan dia saat ini situasinya tuh butuh untuk menenangkan diri masing-masing, butuh untuk apa ya, punya ruang dan waktu masing-masing gitu ya. Lagi nggak pengen untuk terjalin berdua gitu enggak. Tapi pengen sendiri sama sendiri gitu ya. Wedding, oke. Okay. Mungkin di sebagian dari kalian sudah menikah dengan orang ini atau ada keinginan atau tujuan kalian itu ke jenjang pernikahan. Kalian punya tujuan. Kalau misalkan kalian di sini ya baru pacaran atau apalah sebutannya ya, ya tujuan kalian ingin ke sebuah pernikahan. Ya, tapi kalau misalkan kalian di sini sudah menikah, ya berarti kalian ingin memperkuat lagi pernikahan kalian, ya rumah tangga kalian. Terus itu ya ingin rumah tangganya itu tetap bahagia, sakinah, seperti itu ya, mawaddah warohmah seperti itu ya. Dan aku lihat entah ini kamu ataupun dia, ada yang mencoba ingin merilis atau melepaskan energi mantan di sini. Ya, hmm, mungkin kalau misalkan ini mantanmu, kamu mencoba ingin merilis dia, ingin melupakan dia. Kalau misalkan, atau bisa jadi dia ingin melupakan kamu kalau kalian sudah menjadi mantan.
Kalau misalkan kalian masih dalam suatu hubungan, ya masih dalam suatu hubungan, tapi kalian lagi diem-dieman ya, lagi pengen sendiri-sendiri gitu, berarti salah satu dari kalian ingin ada yang merilis mantannya di masa lalu. Berarti masih ada energi mantan gitu. Ya, kalian situasikan aja. Tapi intinya nih orang kayak ingin melepaskan diri dari energi mantan. Oke? Okay? Yang perlu kamu tahu adalah orang ini mau gimana pun situasinya sekarang dengan kamu, orang ini masih mencintai kamu, bahkan unconditionally, tanpa syarat. Orang ini benar-benar setulus itu sayang dan cintanya sama kamu, ya dalam kondisi apapun. Cuman memang waktunya sekarang bagi kita itu belum tepat. Mungkin masih ada sesuatu yang menghalangi dia untuk bisa bersama kamu atau intens sama kamu. Ya, menurut dia ada waktu sekarang ini belum tepat bagi kalian untuk bisa bersama. Oke, okay. Kalau aku lihat di sini, orang ini yang terlebih dahulu meninggalkan kamu, karena sejujurnya orang ini takut kalau kamu duluan yang ninggalin dia, gitu ya. Dia kayak ada rasa apa ya, akan lebih kecewa atau lebih sedih kalau misalkan dia ditinggalkan oleh kamu. Makanya di sini dia yang meninggalkan kamu duluan atau dia yang pergi duluan dari kamu. Cuman sayangnya orang ini tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus. Ya, jadi kalau aku lihat energinya mungkin sudah ada energi perpisahan atau mungkin sudah ingin hidup sendiri-sendiri ya, pengen sendiri-sendiri aja dulu gitu. Ya, tapi dalam keadaan kesendiriannya kalian ini, aku lihat dia masih selalu kepikiran kamu. Karena aku rasa di sini ada rasa bersalah yang menyelimuti dia, ada rasa bersalah yang masih dia apa ya, dia rasakan ya. Karena di sini aku lihat dia berharap kamu akan memaafkan dia suatu hari nanti. Ya, bisa jadi masalah ini tuh sangat besar. Masalah ini tuh sangat apa ya? Sangat sudah melekat gitu. Ya, bisa jadi juga masalahnya memang dari awal ini ada masalah, itu nggak pernah diselesaikan, nggak pernah dibahas, nggak pernah dicoba untuk diberesin, gitu ya. Sehingga masalahnya menumpuk, 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 akhirnya dia ada rasa tidak percaya diri atau ketakutan untuk bertemu dengan kamu. Mungkin ini salah satunya yang membuat dia merasa bahwa sekarang bukan waktu yang tepat. Salah satunya ya. Terus saat ini tuh keadaan dia saat ini itu benar-benar sedang kehilangan segalanya. Ya, benar-benar yang apa ya? Benar-benar yang mungkin di fase hidup dia tuh di fase nol gitu loh. Ya, saat ini hidup dia itu ada di fase nol yang mulai dari awal. Mungkin dia baru bangkrut dari usaha dia atau mungkin dia baru kena musibah ya, sehingga orang ini tuh merasa saat ini tuh dia benar-benar yang lagi dari nol setelah kehilangan segalanya gitu ya. Mungkin dia dulu dari anak orang kaya ya, tiba-tiba keluarganya bangkrut atau tiba-tiba orang tuanya meninggal, kemudian orang tuanya ternyata memiliki banyak hutang piutang sehingga semua hartanya harus menutupi hutang-hutang itu. Akhirnya dia benar-benar yang saat ini dari nol. Bisa jadi seperti itu. Intinya di sini dia merasa kehilangan segalanya. Bahkan di sini pun dia merasa kehilangan kamu. Karena kan saat ini kalian berpisah nih, ya kamu nggak ada di sisi dia, itu pun dia merasa kehilangan.
Keadaan orang ini ketika saat ini berpisah ya justru perpisahan ini tidak membuat dia merasa bahagia ya, tidak merasa, senang ya, justru malah dari perpisahan dia dengan kamu justru malah, menimbulkan rasa sakit ya yang intinya di sini, perpisahan kalian ini justru malah menyakitkan dia dan membuat dia merasa sedih ya perpisahan ini. Tapi kenapa sih kalian berpisah? Kalau aku lihat di sini dia itu udah ngerasain bahwa hubungan ini tuh kayaknya sudah gagal. Hubungan ini sudah diambang kehancuran. Hubungan ini kayaknya sudah tidak bisa lagi dibentuk atau dipertahankan. Seperti itu ya. Semakin dia mencoba bertahan dengan hubungan ini kok ya semakin menyakitkan. Itu yang dia rasakan. Ya, Mmm, orang ini memang orang yang pendiam atau mungkin pemalu orangnya ya. Sehingga untuk bisa kamu lebih dekat dengan orang ini memang kamu harus memperlakukan orang ini dengan baik ya, maka dia akan lebih terbuka, bahkan, dia akan menjadi seorang pasangan yang setia ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, mmm, orangnya ini, apa ya, orangnya itu punya jiwa pengasuh ya, terus juga orangnya tanggung jawab, orangnya juga secara emosional juga stabil di dalam, hubungan kalian, di dalam penyatuan hubungan kamu ya, di dalam penyatuan hubungan kamu dengan dia ya. Setiap orang ini bersama kamu, dia itu menunjukkan kedewasaan secara emosional. Terus itu orangnya juga, dia mau menjadi orang yang selalu bertanggung jawab atas kamu. Kalau aku lihat sini ya, orangnya juga, mengayomi orangnya ya. Terus itu juga kalau aku lihat orang ini sangat bergantung loh sebenarnya sama kamu. Cuman memang orangnya tidak bisa terlalu terbuka ya, tidak bisa terlalu terbuka atau jujur terhadap diri sendiri tentang perasaan dia ke kamu. Jadi mungkin selama ini kamu sering menganggap dia bahwa dia kayak main-main ya, bahwa dia hanya menganggapmu sebagai teman atau hanya menganggapmu bukan siapa-siapa. Tapi sejujurnya kalau aku lihat orang ini memang tidak bisa terbuka. Orangnya kayak jaim gitu loh ya, orangnya jaim-jaim gitu sehingga dia tidak bisa mengutarakan perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Dan orangnya ini kalau aku lihat orangnya ramah, orangnya penuh kasih, orangnya juga perhatian, orangnya sayang banget sama kamu, ya. Terus itu juga aku lihat orang ini mau menjadi pendengar yang baik bagimu. Dia paling seneng ngedengerin kamu ngoceh. Dia paling seneng ngedengerin, apa ya, kamu bercerita, kamu bercanda, kamu ya pokoknya kamu ngomong itu dia udah seneng banget. Dia seneng banget ngedengerin kamu ngomong, kalau aku lihat. Mmm, aku lihat sebenarnya ya hubungan kalian ini banyak sekali yang, tidak terrealisasi ya, banyak sekali manifestasi dalam hubungan kalian yang gagal, yang tidak terjadi. Misalkan ya, kalau aku lihat sih salah satunya orang ini tuh tiba-tiba merasa tidak tidak apa itu tidak sanggup atau merasa tidak berani untuk berkomitmen. Ya, kayak 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 komitmen itu menjadi sebuah fobia gitu loh. Saking dia kayak ada rasa kecemasan, ketakutan untuk berkomitmen. Ya, salah satunya itu. Sehingga di sini kalau aku lihat dia sangat menghancurkan hatimu ya. Dan aku lihat juga orang ini mungkin pernah selingkuh ya sama kamu. Ya, mungkin pernah selingkuh sehingga membuat kamu terluka juga, membuat kamu kecewa juga. Terus itu juga apa ya? Sifat dia tiba-tiba berubah. Seperti itu. Ya, kalau aku lihat ada perubahan dari sikap orang ini. Hmm, kalau aku lihat juga di sini apa ya? Orang ini kayak punya masalah tentang penyalahgunaan sesuatu.
Sehingga orang ini tuh kayak apa ya, terbelenggu, kayak terikat dengan masalah itu, sehingga orang ini tuh saat ini belum bisa keluar dari masalah itu. Ya, dia masih berkelut dengan masalah itu. Bisa jadi penyalahgunaan itu bisa narkoba, bisa tentang hutang piutang, bisa tentang apa lagi? Ya apalah yang bisa disalahgunakan ya. Tapi ya rata-rata kan seperti itu ya orang-orang menyalahgunakan narkoba, obat-obatan terlarang seperti itu ya. Terus itu mungkin dia ikut investasi-investasi yang tidak legal seperti itu ya, yang ilegal. Akhirnya dia kena hutang piutang atau mungkin dia ikut judi-judi seperti itu ya, akhirnya dia kena hutang piutang ya. Ada sesuatu yang saat ini tuh lagi berkelut dengan suatu masalah si dia ini ya, tentang penyalahgunaan. Oke. Okay? Anda juga ya, mereka ini saat ini tuh ngerasa gini, perasaan dia itu tiba-tiba memudar dengan kamu. Lagi mungkin lagi bosen gitu ya, sehingga perasaannya itu tidak terlalu menggebu-gebu sama kamu. Terus itu juga kalau aku lihat, kalau saat ini tuh dia merasa kayak ditolak oleh kamu. Mungkin kamu menunjukkan sikap penolakan atau menarik diri dari dia atau menghindari dia, sehingga di sini aku lihat mau nggak mau dia pun harus memberikan jarak ke kamu dan apa ya, hmm, dari apa, tidak adanya komunikasi, tidak ada pertemuan dengan kamu, orang ini jadi kayak bosen juga gitu, hilang juga perasaannya, tidak karena tidak diasah gitu ya perasaannya, tidak selalu berinteraksi dengan kamu ya, jadi agak memudar ya. Tapi sejujurnya kamu ini berdealing dengan seseorang yang sangat, kalau bisa dibilang tuh lebaynya ya, bucin sama kamu. Dia suka banget sama kamu karena di pandangan dia ya, yang dia pikirkan tentang kamu itu adalah kamu sosok seseorang yang berintelektual. Kamu itu secara fisik itu sesuai dengan kriteria dia, ya mungkin kamu cantik atau ganteng, mungkin kamu imut, cute gitu ya, semacam itu. Terus itu juga secara emosional itu apa ya, ngebuat dia klik gitu loh, suka gitu. Entah mungkin kamu bisa mengimbangi emosional dia, atau mungkin ketika kamu marah itu lucu gitu di mata dia, bisa menghibur dia gitu loh. Mungkin secara emosional tuh kamu kalau marah tuh ada yang unik dari kamu, akhirnya itu bisa membuat dia merasa terhibur, seperti itu ya. Dan juga sejujurnya, orang ini tuh orang yang sangat terbuka, orang yang sangat mendukung kesuksesan pasangan gitu ya. Jadi orang ini tuh sangat mendorong pasangan ya, sangat membebaskan pasangan, sangat mempersilahkan pasangan untuk mencapai kesuksesan dan menjunjung tinggi standar hidup. Ya, jadi kalau misalkan kamu di sini mau bekerja atau mau sekolah lagi atau mau apalah ya untuk masa depan kamu, dia sangat mendukung, silahkan. Jangan hanya diem di rumah aja gitu. Kalau kamu mau ya kalau kamu misalkan memang mau istirahat, mau di rumah aja ya nggak apa-apa, silahkan gitu loh. Intinya orang ini tuh selalu mendukung apa yang mau kamu lakukan. Sejujurnya ya, orangnya ya terbuka, orangnya terbuka, open minded orangnya. Dia tidak suka mengekang atau memaksakan kehendak dia terhadap pasangan. Jadi kalau pasangannya mau apa ya silahkan. Yang penting kamu bahagia, yang penting kamu nyaman, yang penting kamu mau menjalaninya, yang penting kamu sanggup untuk melakukannya. Dia akan dukung kamu, dia akan mendorong kamu untuk mencapai keinginan kamu. Dan kalau aku lihat orang ini udah sadar dengan tindakan perilaku dia selama ini sama kamu. Mungkin dulu kamu sering diabaikan oleh orang ini, sering tidak diperdulikan. Mungkin dulu hanya kamu yang berjuang untuk dia ya. Tapi setelah
berbagai macam apa namanya ujian, halangan rintangan di hubungan kalian, putus nyambungnya kalian, orang ini tersadarkan bahwa sejujurnya kalau memang dalam suatu hubungan itu dibutuhkan kerja tim ya dari kedua belah pihak. Harus adanya perubahan diri masing-masing dan harus adanya pengorbanan satu sama lain. Karena dulu dia menganggap yang namanya apa namanya yang namanya percintaan ya itu hanya tentang sebuah perasaan aja gitu, sehingga kayak dia nggak ada effort, dia kayak nggak ada yang apa ya, perasaan ingin berjuang lebih kayak gitu. Dulu dia seperti itu, sehingga kamu mungkin dulu sering banget terabaikan oleh dia, sering banget tidak merasakan perhatian dari dia. Tapi entah setelah berbagai macam ya konflik, kemudian perpisahan, pertengkaran, perbedaan perspektif, perbedaan prinsip, putus nyambungnya kalian, aku lihat di sini orang ini sudah sadar bahwa dalam suatu hubungan memang harus atau membutuhkan banyak perhatian dan usaha bersama dengan perbaikan diri dan pengorbanan. Terus itu juga kalau aku lihat di sini apa namanya? Dia pengen banget sama-sama bekerja secara harmonis untuk melawan perbedaan di antara kalian dan bersedia beradaptasi demi kenyamanan satu sama lain, karena menurut dia yang namanya hubungan tuh yang seperti itu gitu ya, harus adanya adaptasi gitu ya, dan dia ingin memberikan kenyamanan dengan kamu. Jadi semua itu akan dia atur. Maksudnya gini, ya semua itu akan dia seimbangkan, semua itu akan dia coba untuk beradaptasi. Ya, namanya hubungan adalah kedua orang asing yang dipersatukan gitu kan. Jadi kan kalau namanya orang asing punya sifat masing-masing yang berbeda-beda, punya prinsip, punya pola pikir yang berbeda-beda, sehingga orang ini tuh pengen menyesuaikan dengan kamu. Jadi gimana nih kamu, misalkan saat ini kamu pengen sendiri, oke, kalau gitu aku akan mengimbangi kamu, kalau kamu lagi nggak pengen diganggu, oke, aku akan menghindar juga, aku akan apa itu namanya, menarik diri juga agar kamu tidak terganggu dengan kenyamanan dirimu sendiri gitu kan, kamu lagi pengen sendiri saat ini kayak gitu ya, contohnya seperti itu. Jadi inilah ya yang perlu kamu ketahui tentang keadaan dia sekarang. Saat ini tuh dia sedang mencoba ikut alur, ikut cara mainmu gitu ya, karena orang ini memang sangat menyayangi kamu, dia tidak mau kehilangan kamu. Jika memang kamu ingin atau butuh waktu sendiri, maka akan dia berikan waktu sendiri itu. Dia tidak akan mengganggumu. Tapi kalau aku lihat ya memang masih ada energi suka stalking ya, lagi pengen-pengen tahu kabar gitu ya, pengen tahu-tahu kabar ya dia stalking kamu kayak gitu. Ya. Oke, jadi jangan anggap perpisahan kalian ini benar-benar dia menghilang begitu saja atau meninggalkan kamu, tidak. Tapi karena dia melihat bahwa kamu kayaknya butuh untuk ruang dan waktu sendiri. Makanya di sini dia akan memberikan ruang dan waktu untuk dirimu sendiri. Dan dia pun sekarang lagi fokus juga sama masalah yang mengikat dia, masalah yang apa membelenggu dia ini gitu ya. Jadi ya bertepatan sekali lah gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.